Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Ratnasari, NPM 31. Sini saya akan presentasikan mata kuliah pengenalan pola dalam mereview jurnal identifikasi huruf kapital tulisan tangan menggunakan linear diskriminan analisis dan Euclidean distance. Baik, jurnal ini yaitu termasuk jurnal bahasa Indonesia dengan penerbit jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indo Global Mandiri yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan penulis Septa Cahyani, Rita Wirya Saputra, Rendra Gustriansyah. Tujuan dari penulisan jurnal sendiri ini yaitu untuk membuat aplikasi yang dapat mengidentifikasi huruf kapital tulisan tangan menggunakan metode linear diskriminan analis atau LDA dan Euclidean distance. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sih sebuah komputer itu dapat melakukan pengenalan tulisan tangan dengan ukuran, bentuk, dan kemiringan yang berbeda antara penulis satu dengan yang lainnya. Tahap yang dilalui yaitu pertama yaitu tahap preprocessing. A. Merubah ukuran citra menjadi ukuran tertentu atau resize. Tahap pertama dalam proses penyelarasan citra ini dilakukan proses pembesaran atau pengecilan. Yang kedua yaitu konversi dari citra warna ke citra keabuan atau yang biasa disebut dengan grayscale. Tahap kedua dari penyelarasan citra ini yaitu adanya konversi citra true color dengan memiliki 3 parameter warna yaitu red, merah, green, hijau, dan blue, biru, dengan dikonversi menjadi citra keabuan yang memiliki satu atribut. Grayscale sendiri merupakan yaitu tahap yang paling penting karena jika citra warna RGB yang red, green, dan blue tadi dimasukkan dalam proses ekstraksi, maka proses tersebut akan sulit dilakukan karena citra RGB terdiri dari 3 parameter. Oleh karena itu diperlukan yang namanya penyamaan parameter menjadi satu parameter. Citra RGB sendiri bisa dirubah menjadi citra grayscale dengan menggunakan persamaan 1 seperti yang ada di bawah ini dengan rumus yang seperti ini. Selanjutnya itu konversi citra keabuan menjadi citra biner atau binerisasi. Binerisasi citra sendiri yaitu tahap terakhir dari proses penyelarasan citra. Dilakukannya proses konversi citra warna keabuan menjadi citra warna hitam putih atau sering disebut citra biner atau binary image. Tahap ini bertujuan untuk membedakan daerah mana yang objek dan daerah mana yang termasuk background dari citra yang secara jelas. Ketiga itu metode yang digunakan dalam binarisasi yaitu menggunakan metode operasi ambang tunggal yaitu dalam persamaan 2 seperti yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur. Tujuan ekstraksi fitur yaitu 1. Menghilangkan data gambar yang berulang atau bahasa umumnya yaitu redundan. Kedua, menghilangkan data gambar yang kurang dan tidak memiliki arti dalam klasifikasi dan pengenalan. Ketiga, rekonstruksi data agar optimal dalam proses klasifikasi dan pengenalan. Metode pertama yaitu pengumpulan data, yaitu bertujuan untuk mendapatkan bahan dan alat untuk keberhasilan tujuan dalam penelitian. Bahan yang digunakan yaitu data citra digital huruf kapital tulisan tangan yang dibuat pada kertas HVS A4 berwarna putih dan dikumpulkan sebanyak 1560 pola huruf kapital tulisan tangan yang terdiri dari huruf A sampai Z dengan 26 pola huruf kapital dari 60 orang. Alatnya yaitu seperti hardware dan spesifikasi prosesor dengan Intel Core i3 3217U CPU dengan RAM 3GB, sistem tipe 64 bit seperti yang di bawah ini. Dengan software yaitu sistem operasi Windows 8 dengan 64 bit dan juga menggunakan Java Standard Edition Development Kit versi seperti yang di bawah ini, dan juga jangan lupa menggunakan NetBeans dengan NetBeans dengan 8.1. Analisis sistem
yaitu bertujuan untuk mendapatkan alur proses identifikasi huruf kapital tulisan tangan yang bertujuan dalam pengenalan dan pelatihan. Tahap pelatihan yaitu sendiri melakukan proses pembelajaran citra digital huruf kapital. Sedangkan tahap pengenalan yaitu melakukan proses identifikasi citra digital huruf kapital tulisan tangan. Hasil akhir dari tahap pengenalan yaitu informasi apakah citra huruf kapital tulisan tangan ini teridentifikasi benar atau teridentifikasi salah. Seperti itu. Ini adalah alur dari proses identifikasi huruf kapital tulisan tangan. Seperti ini. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Pertama yaitu input citra, menginputkan citra. Ini seperti yang ada di gambar sebelumnya, itu input citra. Ya, ini penjelasannya. Input citra itu proses penelitian yang hanya berisi konten huruf kapital tulisan tangan saja. Selanjutnya secara otomatis sistem akan melakukan preprocessing. Jadi setelah dari input citra, secara otomatis dia akan masuk ke preprocessing dengan beberapa metode yang digunakan yaitu resize citra. Dalam resize citra ini dia yaitu menggunakan 4 resolusi citra yang berbeda. Pertama 25x25 pixel, 40, 50 dan 60 pixel. Dengan 1404 data training untuk proses ekstraksi cirinya dan 156 data testing untuk proses pengenalan huruf kapitalnya. Seperti itu. Ini adalah tabel hasil pengujian data sampel resolusi citra yang berbeda-beda dengan 25, 40 dan 50 pixel dengan keakuratan yang berbeda-beda juga. Dan yang lebih akurat di sini yaitu dengan menggunakan 50 pixel seperti itu. Selanjutnya itu grayscale citra. Grayscale citra sendiri yaitu huruf seperti contohnya itu menggunakan huruf A yang berubah dari citra RGB menjadi citra keabuan yaitu dengan menggunakan rumus persamaan pertama seperti pada slide yang sebelumnya. Ini adalah contoh dari perubahan citra RGB menjadi citra keabuan atau proses grayscale. Selanjutnya itu binarisasi citra. Sama, ini menggunakan huruf A juga sampelnya, yaitu merubah dari gambar grayscale menjadi citra hitam putih seperti ini. Jadi citra hitam putih menggunakan rumus persamaan kedua seperti yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya itu ekstraksi ciri LDA. Dalam proses ekstraksi ciri LDA, huruf kapital penulisan tangannya yaitu terbagi menjadi 2 ekstraksi ciri LDA yaitu data pelatihan dan ekstraksi ciri data pengujian atau pengenalan, yaitu melalui data pelatihan dan data pengenalan. Tahap ini bertujuan untuk apa? Untuk mendapatkan ciri-ciri yang terpilih dari masukan data-data pelatihan. Hasil ekstraksi ciri LDA data pengujian ini nantinya digunakan untuk proses pengenalan ciri. Pengenalan ciri Euclidean distance selanjutnya, yaitu proses pengenalan yang dilakukan dengan menggunakan Euclidean distance dengan menghitung nilai distance antara data testing dengan data training, yaitu dalam pengenalan ciri ini menghitung nilai distance antara data testing dan data training. Selanjutnya itu perancangan sistem. Perancangan sistem ini menggunakan pemrograman berorientasi objek atau UML. Seperti pada gambar ini yaitu use case diagramnya. Terdapat 6 use case. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 use case di sini. Pertama itu activity diagram pelatihan. Ini seperti ini. Antara aktor atau ya aktornya dengan juga sistemnya bagaimana. Seperti itu. Kedua yaitu tahap pengenalan. Diagram pengenalan sama. Setelah pelatihan kita mengenalkan. Ketiga, input citra, menginputkan citranya. Menggunakan tombol browse seperti ini, seperti gambar ini. Sistemnya yaitu menampilkan open file dokumennya. Lanjut memilih citra seperti itu. Yang keempat yaitu diagram preprocessing. Pengguna menginputkan citra, sistem melakukan proses resize, melakukan proses grayscale, melakukan proses binarisasi, selesai gitu. Selanjutnya itu diagram ekstraksi LDA data training. Ya, ini contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya itu ekstraksi LDA data testing. Seperti ini. Sama. Dan ini adalah tahap hasil dan pembahasan. Pertama tahap pelatihan, input citra dan preprocessing.
Pada tahap ini pengguna melakukan input citra dengan menekan tombol browse. Mohon maaf ini gambarnya agak ngeblur ya. Menekan tombol browse dan memilih citra digital huruf kapital tulisan tangan, maka secara otomatis sistem akan menampilkan citra huruf kapital tulisan tangan asli dan hasil citra huruf kapital tulisan tangan yang telah mengalami pre-processing asli dan juga setelah mengalami proses pre-processing. Selanjutnya itu ekstraksi LDA data pelatihan. Pengguna dapat langsung melakukan proses ekstraksi fitur LDA data pelatihan. Dengan menekan tombol ekstrak, maka secara otomatis sistem akan melakukan proses ekstraksi fitur LDA dan sistem akan menampilkan pesan bahwa ekstraksi fitur berhasil dilakukan yang dapat dilihat pada gambar 12 ini seperti ini. Dan selanjutnya pengguna harus menyimpan hasil ekstraksi fitur LDA dengan menekan tombol save. Dan hasil akhirnya sistem menampilkan pesan bahwa ekstraksi fitur berhasil disimpan yang dapat dilihat pada gambar 13. Tahap pengenalan. Setelah tahap pelatihan, selanjutnya tahap pengenalan. Input citra dan pre-processing. Tahap ini pengguna melakukan input citra dengan menekan tombol browse dan memilih citra digital huruf kapital tulisan tangan, maka secara otomatis sistem menampilkan nama file citra hasil pre-processing sebagai tanda bahwa program yang dijalankan berhasil melakukan input citra huruf kapital. Ini sudah berhasil. Contoh setelah berhasil. Selanjutnya itu ekstraksi ciri LDA dan pengenalan ciri Euclidean distance. Pada tahap ini pengguna telah berhasil melakukan input citra huruf kapital tulisan tangan. Setelah itu pengguna dapat langsung melakukan proses identifikasi huruf kapital tulisan tangan dengan menekan tombol kenali, maka secara otomatis sistem melakukan proses ekstraksi LDA citra testing. Setelah itu sistem juga melakukan proses pencocokan ekstraksi ciri antara data training dan data testing menggunakan Euclidean distance hingga sistem menampilkan hasil identifikasi huruf kapital tulisan tangan dengan benar dan kecepatan. Proses pengenalan huruf kapital tulisan tangan yang dapat dilihat pada gambar 15 di bawah ini. Identifikasi huruf kapital sudah benar. Selanjutnya setelah benar, ini adalah proses identifikasi huruf kapital tulisan tangan yang salah. Kecepatan proses pengenalan huruf kapital tulisan tangan yang dapat dilihat pada gambar 16 di bawah ini. Ini adalah contoh identifikasi huruf kapital tulisan tangan yang salah. Pengujian akurasi. Ya, ini adalah kinerja metode LDA dan Euclidean distance dalam pengidentifikasi huruf kapital tulisan tangan diuji menggunakan metode validasi silang atau cross validation. Pada penelitian ini digunakan 10 false cross validation dengan pengujian dilakukan sebanyak 10 kali atau 10 run dengan membagi dataset yang awalnya berjumlah 1560 data yang terbagi menjadi 1404 data training dan 156 data testing. Ini adalah tabel hasil uji aplikasi dengan 10 false cross validation dengan 10 run atau 10 kali mengeran dengan akurasi yang berbeda-beda dengan kecepatan rata komputasi yang berbeda-beda juga seperti yang ada di tabel di bawah ini. Ya, sekian demikian itu hasil presentasi dari saya.